Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yatapi puparasimha kayira malagune bahu ewang jatena macena katabang kusalang bahung ti. Seperti kumpulan bunga-bunga dapat dirangkai menjadi banyak karangan bunga. Demikian pula dalam satu kelahiran manusia, banyak sekali kebajikan yang mampu dikumpulkannya. Bhikkhu Sangga yang termuliakan, para ibu, bapak, saudara-saudari, serta adik-adik sekolah minggu yang berbahagia. Selamat siang, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Siang hari ini, adik-adik sekalian berkumpul di Dhammasala Pusdiklat Buddhis Sikadama Santibumi dalam satu kegiatan kebajikan, yakni Sanggadana di masa Katina. Dan tentu adik-adik sekalian bersama dengan orang tua melakukan kebajikan untuk mendukung Bhikkhu Sangga. Karena keberadaan Bhikkhu Sangga bisa bertahan, tentu karena ada dukungan dari para umat Buddha. Demikian pula jika para umat Buddha mendukung Bhikkhu Sangga, maka ajaran Sang Buddha ini bisa terus lestari sepanjang masa. Para ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, Sanggadana di masa Katina ini dilakukan oleh umat Buddha untuk mendukung Bhikkhu Sangga. Setelah para Bhikkhu Sangga menyelesaikan masa wasa selama 3 bulan. 1 bulan setelah masa wasa dikenal dengan masa Katina, di mana para umat Buddha dengan keyakinan mendukung Bhikkhu Sangga. Para bapak dan ibu serta adik-adik sekalian, melakukan Sanggadana di masa Katina ini merupakan salah satu cara untuk membuat jasa kebajikan. Selain Sanggadana itu untuk mendukung Sangga, Sanggadana ini juga bagian dari praktek Dhamma. Dan praktek Dhamma ini tentu demi manfaat diri sendiri. Mengingat kita semua ini masih punya cita-cita, masih punya sebuah angan-angan, masih punya sebuah doa-doa harapan
Dan di dalam keyakinan kita umat Buddha, harapan bisa menjadi kenyataan. Selain ada usaha, tentu harus punya dukungan kebajikan. Jadi selain berusaha, juga punya dukungan kebajikan. Di dalam Dhamma, adik-adik sekalian, ada istilah, yakni punya kiryawatu, yang disebut dengan perbuatan berjasa. Disebut sebagai ladang kebajikan. Punya kiryawatu ini berhubungan dengan kondisi-kondisi yang bisa mewujudkan apa yang seseorang harapkan. Namanya punya kirya. Ada 3 macam, yakni punya kirya. Yang pertama adalah dana maya. Dana maya itu adalah kebajikan yang diperoleh melalui praktek berdana. Namanya dana maya. Apa pahala yang didapat kalau seseorang itu mempraktekkan dana maya? Pahala yang didapat adalah kesejahteraan. Maka dari itu, kita punya keyakinan apa yang seseorang tanam itulah yang akan dipetik. Kalau orang memberi kesejahteraan, maka buahnya adalah kesejahteraan. Kalau seseorang itu memberi kesehatan, maka buahnya adalah kesehatan. Kalau seseorang itu memberi kekuatan, maka seseorang akan memperoleh kekuatan. Namanya disebut dengan dana maya. Dan umat Buddha ya sudah lakukan. Dana maya ini sudah dilakukan. Ya seperti apa yang dahulu-dahulu tidak hanya di masa Sanggadana saja. Para umat Buddha sudah mengerti dengan baik tentang praktek berdana. Dan hari ini diingatkan kembali. Karena kita punya ingin, masih punya harapan, dan harapan itu harus didukung dengan kebajikan. Selain ada usaha. Kebajikan itu yang pertama adalah dana maya. Yang kedua, selain dana, yang kedua adalah sila maya. Sila maya adalah kebajikan yang muncul dari praktek sila. Sila itu adalah perilaku yang baik. Jadi adik-adik supaya menjadi orang sukses, menjadi orang berhasil, ya, selain punya kebajikan dari berdana, yang kedua adalah punya kebajikan dari punya kebiasaan perilaku yang baik. Karena perilaku yang baik itu juga bagian dari kebajikan. Maka siapapun yang berperilaku yang baik, buah yang terdekatnya adalah dia tidak mungkin muncul penyesalan. Jadi kalau seseorang perilakunya baik, ya tidak akan nyesel. Nah, jadi ini adik-adik mesti tahu, ya, mesti tahu dari sekarang. Supaya apa? Supaya nanti tidak menyesal. Karena kalau punya perilaku yang baik, tidak mungkin timbul penyesalan. Ya, dalam hal ini kalau umat Buddha ya punya 5 sila. Pancasila. Berusaha untuk tidak membunuh, berusaha untuk tidak mencuri, berusaha untuk tidak asusila, berusaha untuk tidak berbohong, berusaha untuk tidak minum minuman keras. Kalau 5 hal ini dijalankan, tidak melanggar sila, maka tidak akan muncul penyesalan. Karena ini adalah salah satu, ya, kalau dalam dunia pendidikan,
moral itu berbicara tentang kejujuran. Makanya di sekolah itu adik-adik diajarkan, selain diajarkan tentang ilmu-ilmu, juga diajarkan tentang kejujuran. Makanya di sekolah adik-adik tidak boleh nyontek, ya, tidak boleh mencontek ya, tidak boleh ngintip punya temennya dikerjakan, ya. Jadi tidak boleh mengerjakan dengan cara yang keliru. Untuk apa? Untuk melatih punya kejujuran. Makanya pendidikan itu selain membuat orang pinter, pendidikan itu supaya menjadi orang yang jujur. Karena dikatakan bahwasanya kalau seseorang sudah berani berbohong, ada kemungkinan besar keburukan-keburukan yang lainnya akan dilakukan. Jadi sila itu menjadi kebajikan juga. Nah, yang ketiga, selain sila, yang ketiga adalah bawana maya. Kebajikan dari pengembangan batin. Bawana itu adalah pengembangan batin. Pengembangan batin itu selain latihan ketenangan batin yang disebut dengan samadhi, ya, bawana itu juga belajar. Karena kalau kita belajar, batin menjadi berkembang. Makanya Bante berpesan kepada adik-adik sekalian untuk apa? Untuk rajin belajar. Mungkin kalau meditasi masih susah ya. Ya, kalau meditasi mungkin masih susah. Nah, diajarin meditasi sebentar, diajarkan tutup mata, enggak tahan. Diajarkan duduk sebentar, mungkin belum tahan. Ya, tapi belajar itu tetap dilakukan. Nanti dengan ibu bapak, nanti bapak ibu nanti ngajari meditasi. Supaya apa? Cerdas tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga punya kecerdasan emosional. Karena meditasi itu berbicara tentang diri sendiri, membuat orang tahu bagaimana menempatkan diri. Jadi bisa punya kepekaan sosial. Nanti ibu bapak, nanti anak-anaknya ditemani meditasi, ya, meditasi cinta kasih. Ya, supaya apa? Supaya punya kepekaan sosial, sehingga apa? Punya kecerdasan di dalam hidup bersosial. Maka yang ketiga ini kebajikan juga, yang disebut bawana. Ya, selain meditasi supaya pikirannya jadi tenang, ya, kebajikan ini juga berupa kita rajin belajar. Makanya kalau orang itu rajin belajar, batinnya menjadi berkembang. Tidak seperti halnya perumpamaan seperti katak dalam tempurung. Apa itu katak dalam tempurung? Ya, katak dalam tempurung itu artinya tidak punya kecerdasan. Tidak tahu dunia luar. Makanya adik-adik sekalian, belajar itu adalah bagian dari kebajikan juga. Ya, kebajikan dalam apa? Disebut bagian dari bawana, mengembangkan batin. Batin seseorang akan berkembang. Jadi tiga hal ini disebut sebagai ladang, tempat untuk membuat kebajikan. Dari dana maya, sila maya, dan bawana maya. Kalau seseorang dalam hidup ada tiga hal ini telah dilakukan, itu seperti halnya seorang perangkai bunga. Perangkai bunga itu bisa menghasilkan sebuah keindahan. Ya, bedanya bunga yang dirangkai dengan bunga yang tidak dirangkai, bedanya adalah kalau yang dirangkai itu jadi indah, kalau dirangkai itu harganya jadi mahal. Seseorang juga hidupnya akan indah, kualitasnya juga akan mahal. Kalau seseorang itu juga punya tiga kualitas ini. Dia punya kemurahan hati, dia punya perilaku yang baik,
dan dia menjadi orang yang batinnya berkembang. Ya, seperti perangkai bunga. Ya, perangkai bunga itu dia pandai mahir menempatkan. Kenapa? Ya karena dia punya bekal. Nah, kita-kita yang sekarang jadi manusia ini, ya kita harus membekali diri kita dari berdana, ya, dari menjalankan sila, termasuk juga dari pengembangan batin. Di zaman Sang Buddha diceritakan, ya tadi pagi ini ceritanya sudah saya ceritakan, ini saya ceritakan lagi. Tadi pagi ada Sanggadana di sekolah, saya ceritakan lagi. Ada salah satu, ya, di zaman Sang Buddha itu, ini diperoleh dari mana? Diperoleh salah satunya karena dukungan kebajikan. Ya, yang saya bantai ceritakan ini adalah kekuatan dari kebajikan, yakni berdana. Di zaman Sang Buddha itu, Sang Buddha punya murid yang terkenal. Ya kita tahu murid Sang Buddha itu kalau adik-adik sekolah minggu tahu murid Sang Buddha itu ada Bante Sariputta, ada Bante Moggallana, ada Bante Ananda, ada Bante Siwali, ya, ada Bante Mahakacayana, ya, ada Bante siapa lagi? Bante Kasapa, ada Bante siapa lagi? Wah banyak Bante sampai lupa saya. Ya. Nah di zaman Sang Buddha itu ada, ya, murid dari Sang Buddha, yakni Bante Anuruddha. Ya kita tahu, ya tadi pagi Bante sudah cerita ini di tempat lain. Ini saya ceritakan lagi kepada adik-adik. Di zaman Sang Buddha itu ada murid Sang Buddha, yakni Bante Anuruddha. Ya kita tahu Bante Anuruddha ini punya salah satu kemampuan yang unggul di dalam dibacaku. Apa itu dibacaku? Yakni punya mata kedewaan. Jadi Bante Anuruddha itu ibu bapak, adik-adik, Bante Anuruddha itu punya kehebatan, yakni salah satunya, ya beliau disebut unggul di dalam mata kedewaan. Dia tahu, ya dia tahu, bisa melihat yang jauh, meskipun itu terhalangi oleh gunung sekalipun bisa tampak. Termasuk juga yang tidak kelihatan, beliau mampu melihatnya. Makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, beliau mampu melihatnya. Karena beliau punya mata kedewaan. Selain beliau punya mata kedewaan, Bante Anuruddha itu punya kehebatan yang lain. Memang Bante Anuruddha tidak setenar seperti Bante Siwali. Tapi Bante Anuruddha itu punya kelebihan lain, yakni tidak pernah mendengar kata tidak ada. Jadi tidak pernah mendengar kata tidak ada. Jadi kalau beliau punya angan-angan, itu tidak pernah mendengar kata tidak ada. Diceritakan di dalam riwayat dari Bante Anuruddha, nanti ibu-ibu nanti kalau mau cerita ini nanti bisa di-searching di Google. Kisah Bante Anuruddha. Nah, nanti bisa di-searching di Google. Nah, waktu Bante Anuruddha itu masih kecil, Bante Anuruddha ini bermain dengan teman-temannya. Ya, bermain dengan teman-temannya. Dalam permainan dengan teman-temannya itu, siapa yang kalah, kalau zaman sekarang itu kalah nelaktir. Nelaktir itu kasih makanan kepada temannya. Ya kalau zaman sekarang ya mungkin ya bermain apa begitu. Ya mungkin main game ya kalau anak-anak sekarang dengan teman-temannya mungkin main game. Nah, siapa yang kalah dia yang kasih traktir. Bante Anuruddha waktu kecil belum jadi biku, masih kecil, bermain dengan temannya. Permainan siapa yang kalah kasih hadiah. Jadi yang kalah harus kasih hadiah. Hadiahnya adalah makanan.
Bante Anuruddha ini waktu kecil beliau ya bermain dengan teman-temannya. Waktu bermain, beliaunya kalah. Jadi ya sama temennya begitu ya, bermain gitu kalah. Yang kalah kasih jajan. Karena beliau ini adalah anak bangsawan, beliau juga punya pelayan. Jadi ketika kalah bermain, dia minta tolong kepada pelayannya. Tolong ambilkan kue yang ada di rumah. Nah, jadi tolong ambilkan kue yang ada di rumah. Di rumah ibunya sedang masak kue. Bikin kue. Bermain kalah. Ambil kuenya. Sama pelayannya diambilkan. Kasih ke temennya. Main lagi. Kalah lagi. Ya. Kalah lagi. Minta tolong pelayannya. Ambil. Ambil kue. Karena setiap kali bermain dalam satu hari itu kalah terus, maka mamanya yang masak kue ini habis. Tapi tetap bermain, kalah, terus pulang. Pelayannya pulang. Nggak ada kue. Yang ada tinggal nampan kosong. Jadi tinggal nampan kosong. Pelayannya datang, nyamperin, ya Anuruddha kecil tadi. Tuan, yang ada tinggal nampan kosong. Ya boleh, nampan kosong dibawa aja. Karena dipikir nampan kosong itu adalah nama dari kue. Dia pikir nama kuenya itu adalah nampan kosong. Nah, bilang, pangeran minta dibawakan nampan kosong. Ya udah, nampan kosong itu dibawa. Pelayan bawa nampan kosong. Tapi ada mukjizat ibu bapak. Mukjizatnya apa? Dalam perjalanan, nampan yang kosong itu, namanya para dewa itu ikut bercampur di sana. Para dewa memenuhi nampan kosong itu dengan kue. Jadi dalam agama Buddha itu juga ada mukjizat. Hal yang di luar nalar tidak terpikirkan tapi bisa. Dari mana? Dari dukungan kebajikan. Nah, kenapa kok nampan kosong itu bisa terisi kue? Karena sesuai dengan kebajikannya di masa lampau. Yakni beliau bertekad untuk tidak mendengar kata tidak ada. Jadi tekadnya itu, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan, saya tidak mendengar kata tidak ada. Kenapa Bante kok bisa punya kebajikan tidak mendengar kata tidak ada? Nanti ibu bapak nanti bisa ceritakan tuh kepada anak-anaknya tuh. Supaya anak-anaknya juga rajin membuat kebajikan. Nah, diceritakan. Dahulu kala sebelum beliau menjadi biku Anuruddha di kehidupan zaman Buddha Gotama, di kehidupan sebelumnya, beliau terlahir dalam keluarga Brahmana, tetapi dalam kondisi yang kekurangan. Jadi kekurangan. Meskipun beliau dalam kondisi kekurangan, tapi beliau punya kekayaan. Kekayaan apa? Kekayaan berupa keyakinan. Meskipun hidupnya susah, sulit, makan juga tidak gampang, beliau punya kekayaan. Kekayaan berupa keyakinan. Punya keyakinan kepada hukum karma. Meskipun susah, sulit, beliau tidak menyalahkan. Karena punya kekayaan berupa keyakinan. Kenapa beliau bisa menerima keadaan? Beliau punya dua hal pemikiran. Yang pertama, kenapa kehidupannya sulit? Beliau punya pemahaman karena ketika ingin melakukan kebajikan, ya, ketika ingin melakukan kebajikan tidak ada barang yang akan diberikan. Jadi tidak bisa berbuat baik karena tidak ada sesuatu yang bisa diberikan. Makanya hidup sekarang dia mengalami kesulitan. Karena dulu terhalang
tidak ada yang diberikan. Yang kedua, giliran ada yang diberikan, tetapi tidak ada yang menerima kebajikannya. Jadi yang pertama itu mau berdana, tidak ada yang didanakan. Giliran ada yang didanakan, tidak ada yang menerima. Itulah sebabnya beliau menyadari kenapa kehidupannya mengalami berbagai rintangan kesulitan. Nah, Brahmana ini suatu ketika bertemu dengan seorang Paceka Buddha yang bernama Paceka Buddha Uparita. Nah, di kesempatan yang baik itu dengan bekal keyakinan, beliau bertanya, apakah Bante hari ini sudah menerima dana makanan? Ya. Paceka Buddha menjawab di sana, ya, bahwasanya belum. Nah, kemudian mangkok dari Paceka Buddha itu diminta, diambil, kemudian dia pulang ke rumah. Ya, kemudian berbicara dengan istrinya. Beliau dan istrinya sama-sama berdana makanan. Jadi jatah makanannya itu didanakan. Sewaktu makanan sudah dimasukkan ke bowl, bowl-nya dikembalikan kepada Paceka Buddha, beliau bertekad. Tekadnya apa? Tekad yang pertama adalah, semoga dengan kebajikan ini, saya tidak lahir di keluarga yang kekurangan. Tekad yang kedua, semoga dengan kebajikan ini, saya tidak mendengar kata tidak ada. Itulah sebabnya beliau di zaman Buddha Gotama tidak mendengar kata tidak ada. Yang didengar adalah nampan kosong. Bukan tidak ada, tapi yang didengar adalah nampan kosong. Jadi bukan mendengar tidak ada. Karena di kehidupan sebelumnya, ketika mempersembahkan jasa baik, beliau punya kehendak demikian. Kenapa keinginannya bisa terkabul? Ini bukti nyata dari dana maya. Dana maya. Kebajikan dari praktek kemurahan hati berdana. Belum lagi nanti cerita tentang sila maya. Ini kalau sila maya nanti ada kisah-kisah di dalam alam kedewaan. Siapa yang menjalankan sila dengan baik, salah satu pahala yang didapat, dapat terlahir di alam surga. Lahir alam bahagia. Tidak jatuh di alam menderita. Karena punya sila. Dan kalau rajin belajar, dimanapun berada, nanti jadi orang cerdas. Jadi kita jadi orang cerdas itu tidak kebetulan. Ya, bukan tiba-tiba jadi cerdas, enggak. Cerdas itu juga hasil belajar, bertanya. Makanya ada ungkapan peribahasa, malu bertanya, sesat di jalan. Kalau malu belajar, kehidupan jadi susah. Nah, ini perlu diingat. Jadi 3 hal ini, dana maya, sila maya, bawana maya, ini adalah ladang-ladang untuk membuat kebajikan. Seperti perangkai bunga, bisa menghasilkan banyak karangan bunga. Demikian pula pelaku kebajikan, banyak menghasilkan jasa kebajikan. Maka di hari ini, adik-adik bersama dengan orang tua dalam kegiatan Sanggadana ini, dengan satu cetana yang baik, dengan kehendak yang baik, melakukan kebajikan, mendukung sangga, ya, semoga jasa baik yang hari ini akan dilakukan, semoga menjadi kumpulan kebajikan yang selalu menyertai, tidak hanya di kehidupan sekarang, tetapi juga menjadi kekuatan di kehidupan-kehidupan berikutnya. Mengingat kehidupan kita masih panjang dan jauh, tentu kita masih banyak membutuhkan jasa kebajikan. Semoga keberkahan menyertai adik-adik sekalian bersama dengan orang tua. Semoga tumbuh dan berkembang di dalam kebajikan. Dan semoga harapan-harapan baik, cita-cita luhurnya, semoga dapat
terwujud menjadi kenyataan, dan semoga hal-hal yang tidak diharapkan seperti halnya penyakit, penderitaan, ketakutan, kesedihan menjadi sirna adanya. Semoga kita semuanya maju di dalam Dhamma, semoga kita dapat merealisasi Nibbana. Sabe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.